perkenalkan dulu ketua kelas. Jordan, mana Jordan? Ya, Silakan. siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya ibu mau absen dulu ya, biar kita tahu. Ahmad Cio, Aduh. iya. Fajar Ilhami, Hadir. ya. Muhammad Jordan, Hadir. iya. Fadli Febro, Hadir. oke. Roni Gunawan, Hadir. sudah berpikat semuanya? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah sekarang sudah bersih sekali ya kelasnya. Sebelumnya ayo dulu biar semangat, oke? Ibu akan ucapkan selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, macam sekali ya. 1, 2, 3, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Boleh tepuk tangan dong. Udah siap mau belajar kesempatan pagi ini? Ya. Siap. Siap. Oke, kita kalian saksikan dulu video berikut ya. Ya, baik. Sudah kita saksikan ya videonya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dapat kalian pahami dari video yang tadi kalian saksikan? Saya, Bu. Oke, Ahmad. Tentang nilai kejujuran. Iya, betul sekali. Tentang nilai Kejujuran. Iya. Betul sekali. Dari mana kita bisa mengetahui dan mencontoh nilai-nilai kebaikan tersebut? Ya. Dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kita bisa mencontoh nilai kejujuran dari siapa? Dari Nabi, dari Rasul. Betul sekali ya. Oke, selanjutnya. Sebelumnya ada yang ingat materi kita minggu lalu? Berkompetensi dalam kebaikan. Apa? Berkompetensi dalam kebaikan. Oke, berkompetisi dalam kebaikan. Iya. Dari pembahasan yang lalu, ada nggak dari antara ibu di sini bisa menyebutkan salah satu aja perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Silakan. Selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya, dan baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Iya, dari materi lalu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi kita sampaikan betul sekali ya. Salah satunya aja, simpel banget ya. Jadi ada keterkaitan antara materi lalu dengan materi ini. Jadi perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya itu secara otomatis ya, yang kita taat itu akan menjadi bagian dari bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, berarti kita bukti kita orang yang beriman. Selanjutnya adalah insya Allah dengan kita mempraktekkan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, berarti Islam kita makin sempurna. Karena kalau kita udah taat dengan perintahnya, kita jauhi larangannya, ya, maka tidak ada kata kita menolak segala aturan-aturan yang diberikan dalam Islam. Betul atau tidak? Betul. Betul. Setuju. Kadang-kadang kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran seperti yang kalian lihat pada layar ya di sini. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan tepat. Dan selanjutnya menyebutkan dalil nakli tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya. Itu yang menjadi tujuan kita pada kesempatan kali ini atau pertemuan kita. Materi kita kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan setelah itu kita atau mohon maaf Bu Is akan membagi kelompok. Jadi kita akan diskusi ya seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, kita akan lakukan diskusi. Silakan itu kelompoknya. Kita diskusi. Baik ya anak-anak, seperti biasa ya pada pertemuan sebelumnya kita lakukan diskusi. Kita akan melakukan yang namanya identifikasi masalah. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan
jelasin nih materi tentang iman kepada Rasul. Mungkin dari kalian ya ada yang masih belum paham. Silakan kalian rumuskan pertanyaan apa yang kira-kira kamu ajukan. Kalian lempar pada kelompok lain, ya nanti kelompok lain akan menjawab. Ya, silakan dilakukan dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang paham terkait instruksi yang diberikan boleh ditanyakan kembali ya. Oke, oke itu tanyakan lagi kelompok 1 yang sana ya. Ya. Kelompok 1 ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke, semangat untuk semua kelompok. Oke, iman kepada Rasul Allah ya. Rasul Allah. Oke. Anak-anak, di sini Rasul adalah manusia. Kita pahami dulu. Rasul adalah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umat serta setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena iman kepada Rasul adalah bagian dari rukun apa? Rukun iman sekali. Ayat 177 ya. Oke, tugas Rasul antara lain. Jadi kalau kita tadi sudah pahami sifat-sifat Rasul, ada berapa tadi anak-anak? Ada 4 sifat-sifat Rasul. Jadi selanjutnya tugas-tugas Rasul. Kita lihat di sini. Tugas Rasul antara lain adalah tanda-tanda iman kepada Rasul apa? Sini ada ya, kita simak sama-sama dan mulai silakan dicatat ya alamat pentingnya. Mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar risalah mereka. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah apa namanya kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sudah habis untuk diskusi dan merumuskan masalahnya atau mengidentifikasi masalahnya. Sepertinya sudah ada rumusan masalah atau pertanyaan yang sudah kalian susun. Sudah ya? Sudah. Oke, silakan kelompok mana yang siap untuk? Sini, Bu. Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Iya, Bu. Ahmad Cius. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengimani Rasulullah? Mengapa kita harus mengimani Rasulullah? Pertanyaan dasar tapi itu sangat dalam sekali maknanya. Ya kira-kira itu silakan ditulis dulu, dicari jawabannya. Yang siap memberikan jawaban silakan. Oke. Apa yang membedakan Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbedaan antara Nabi dan Rasulullah. Rasul. Oke ya, silakan ditulis dan silakan kalian cari jawabannya. Perilaku sederhana apa saja dapat membuat kita dikatakan mematuhi dan menaati Rasulullah. Oke, di sini maksudnya kasih tahu contohnya ya. Contoh-contoh yang terkait perilaku yang bisa mencerminkan kita dikatakan beriman kepada Rasul Allah. Oke, silakan dicari jawabannya dulu. Kalau sudah ketemu, boleh tunjuk tangan. Oke, dari kelompok 3. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan disimak kelompok 1. Yang lain menyimak juga. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus mengimani Rasulullah? Pertama, kita harus mengetahui makna atau arti dari kata Rasul, yaitu manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Dilanjutkan oleh Indah. Iman kepada Rasul merupakan konsekuensi atau akibat langsung dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita tidak dapat dikatakan beriman apabila kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mengingkari unsur iman yang lainnya. Cukup dari kelompok 3. Itu jawaban dari kelompok 3 yang diberikan atas pertanyaan dari kelompok 1. Gimana kelompok 1? Setuju dengan jawabannya? Setuju. Setuju, kita kasih aplaus dong. Silakan kelompok mana? Kelompok 1 mau jawab pertanyaan kelompok? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan kelompok 2. Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran Islam untuk menyampaikan kepada umat-umatnya.
Berikan oleh Asep. Sedangkan Rasul artinya utusan, berita atau sering disebut masalah orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Rasul adalah utusan Allah yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Itu saja. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah memuaskan kelompok 2? Oke, kita kasih aplaus juga dong kelompok 2. Kelompok 1 terima kasih sudah memberikan jawaban. Silakan Mas. Disimak ya jawabannya. Rasul memiliki sifat wajib Rasul yaitu 1. Sidik, yaitu artinya benar. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatonah, yaitu cerdas. Dari sini kita dapat mengambil tauladan sifat terpuji Rasul dan kiriman sehari-hari, yaitu bersambung oleh fajar. Yang pertama, jujur dalam melakukan apapun kegiatannya. Kedua, berkata baik. Jika tidak bisa berkata baik, alangkah baiknya adalah diam. Ketiga, melakukan amanah yang diserahkan seperti orang tua, guru. Yang keempat, berusaha sekuat tenaga dalam melakukan kegiatan apapun. Oke. Sudah itu saja. Oke, lanjut. Silakan. Gemar menuntut ilmu pengetahuan agar hidupnya berkualitas. Terus gemar membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Terus tidak suka mengingkari kaji. Terus sama melaksanakan atau nada yang telah disampaikan oleh para rasul. Baik. Ya. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk jawabannya ya. Walaupun masih agak grogi ya, nggak apa-apa ya. Semangat, jawabannya juga bagus sekali ya. Terima kasih. Namun kelompok 3 apakah memberi sanggahan atau sudah cukup dari jawaban yang sudah diberikan kelompok 2? Sudah cukup. Kita harus menarik kesimpulan ya. Oke, Ibu minta kepada setiap kelompok untuk bisa menarik kesimpulan. Iya, silakan ditarik kesimpulannya. Poin-poinnya apa saja? Bisa diwakilkan dari setiap kelompok. Baik, kelompok 1 silakan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sudah. Sedangkan Rasul, perbedaannya itu ya. Sedangkan Rasulullah itu Rasul diperintahkan untuk para umatnya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kurang lengkap tidak apa-apa ya. Dilanjutkan. Oke. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Baik. Ya, ada lagi? Kesimpulan lainnya? Ya, silakan, Rahmat. Tugas para rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya, memperbaiki jiwa manusia. Memperbaiki jiwa manusia, itu bahasa yang paling sulit ya. Jadi memang tugas Rasul itu memperbaiki akhlak sekali ya. Lanjut lagi, ada? Tidak ada ya? Oke, itu sudah kesimpulan yang sudah dibagi dan alhamdulillah berarti sudah selesai. Sekali lagi ditanyakan apakah ada di antara kalian yang belum memahaminya terkait iman kepada Rasulullah? Sudah paham semua, alhamdulillah. Dan Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih, sangat mengapresiasi semua kelompok luar biasa memberikan jawabannya dan sudah berikhtiar ya mencari dan merumuskan masalah-masalahnya. Dan anak-anak ya, selanjutnya jangan lupa ya Nak ya, kalian kerjakan tugas yang diberikan ya, yang ada di lembar kerja ya. Dan juga tadi Ibu sudah memerintahkan pada di awal untuk mencatat hafal putih atau meresum, jangan lupa ya, agar nanti rumusan itu bisa kalian baca di saat kalian menjelang ujian dan memudahkan kalian saat belajar. Selanjutnya, apakah kalian ada yang sudah selesai tugasnya? Sudah selesai tidak? Oke, Ibu koreksi dulu ya. Baik, yang belum selesai karena waktu kita sudah mau habis, silakan bisa dilanjut di
di rumah masing-masing ya. Ada yang sudah selesai mulai? Saya Oke. Jebran sudah selesai. Terima kasih. Ya. Dan Ibu ingatkan ya Nak ya, minggu depan insya Allah kita diberikan sehat, kita ketemu lagi. Kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Jadi selain kita punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kita juga harus punya akhlak pada sesama, yaitu salah satunya orang tua. Dan kita bahas minggu depan. Kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.